Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita belajar menulis dan membaca puisi Bahasa Indonesia kelas 8. Sebelum menulis teks puisi, kita harus mengetahui langkah-langkah yang tepat agar hasil puisi yang kita buat dapat baik hasilnya. Langkah-langkah membuat teks puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tema puisi yang akan kita tulis. Yang kedua, tentukan rima yang akan digunakan. Bisa rima sejajar atau rima bebas ya. Nah, penggunaan rima dalam penulisan puisi tidak ada aturan. Tapi kalau kita ingin menggunakan bunyi yang indah, bunyi yang nyaring dan memiliki nada, kita bisa menentukan rima-rima yang akan kita tulis dalam puisi. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentukan diksi atau kata-kata yang menarik yang akan dipilih. Nah, diksi-diksi yang kita pilih ini nanti akan ada kaitannya dengan penggunaan rima dalam puisi yang kita tulis. Nah, biasanya diksi-diksi ini akan memengaruhi rima, akan memengaruhi ritme dalam penulisan puisi. Langkah yang selanjutnya, gunakan majas pada teks puisi. Nah, puisi tidak terlepas dari yang namanya majas. Kita sudah bahas beberapa jenis majas dalam video-video sebelumnya. Untuk penggunaan majas dalam puisi, kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Majas apa saja yang bisa kita gunakan dalam penulisan puisi? Apa gunanya menggunakan majas dalam penulisan puisi? Nah, kita tahu bahwa bahasa merupakan media dalam penulisan puisi. Nah, penggunaan majas akan lebih efektif karena puisi merupakan bahasa singkat, bahasa yang relatif pendek tapi memiliki makna-makna yang luas. Jadi pembaca bisa dengan bebas menginterpretasi atau memahami puisi yang kita tulis. Nah, interpretasi itu akan muncul, akan lahir ketika kita menggunakan majas-majas yang menarik di dalam penulisan puisi kita. Jadi begitu ya, penggunaan majas sangat diperlukan dalam penulisan puisi. Kemudian langkah yang selanjutnya, tentukan suasana yang akan terjadi pada puisi tersebut. Nah, suasananya bagaimana? Apakah suasananya itu sedih? Apakah suasananya bahagia? Nah, itu tergantung kita. Tergantung perasaan kita, apa yang kita rasakan dalam menuliskan puisi. Langkah selanjutnya kita menentukan citraan yang akan digunakan. Nah, citraan ini adalah pengimajinasian. Kita membangkitkan imajinasi pembaca melalui citraan. Nah, citraan ini berkaitan dengan panca indera manusia, yaitu ada citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecap, peraba, itu ya, alat indera manusia. Nah, jadi fungsinya dari citraan ini adalah penulis atau puisi yang akan ditulis itu dapat membangkitkan emosi-emosi pembaca dalam hal panca indera yang dimilikinya. Apakah pembaca seolah-olah dapat melihat? Apakah pembaca seolah-olah dapat mendengarkan dari apa yang kita tuliskan dalam puisi? Nah, citraan ini dapat membantu pembaca dalam menginterpretasikan atau memahami puisi yang kita tulis. Begitu ya. Langkah yang selanjutnya, tentukan pesan yang ingin disampaikan untuk pembaca. Karya sastra tidak terlepas dari yang namanya pesan. Ya, jadi hal yang paling penting, hal yang paling utama, walaupun pesan ini disampaikan pada urutan terakhir, namun pesan atau amanat merupakan hal yang utama yang harus ada dalam teks puisi atau dalam teks-teks karya sastra lainnya. Gitu. Jadi harus ada pesannya. Pesan apa yang akan kita sampaikan kepada pembaca? Itulah langkah-langkah dalam membuat sebuah teks puisi. Nah, kita lanjut setelah kita tulis puisi, bagaimana cara kita membacakan puisi tersebut di depan orang banyak. Membaca puisi adalah upaya menyampaikan isi perasaan dan pikiran yang terkandung dalam puisi kepada orang lain, agar mereka memahami dan sanggup menikmati kandungan makna puisi tersebut. Oleh karena itu,
Membaca indah sebuah puisi hanya dapat dilakukan bila kita memahami puisi dan memahami unsur-unsur pembangun puisinya. Membaca puisi untuk orang lain, artinya pembaca harus memahami makna puisi dan mengkreasikan puisi tersebut dalam suara dan gerakan. Unsur pembacaan puisi yang dapat ditanggapi diantaranya adalah pelafalan atau pengucapan, intonasi, ekspresi, volume suara, dan tekanan. Berikut dijelaskan sekilas unsur-unsur tersebut. Yang pertama, pelafalan atau pengucapan. Pelafalan atau pengucapan harus sesuai dengan jiwa dan tema puisi. Artikulasinya harus jelas dan dapat didengar jelas oleh pendengar. Nah, jadi ketika kita membacakan puisi, pelafalan atau pengucapan kita atau artikulasi kita dalam menyebutkan kata-kata harus jelas agar pendengar dapat mendengar dengan baik, mendengar dengan jelas apa yang kita ucapkan. Yang kedua, intonasi. Intonasi berkaitan dengan penyajian irama puisi, keras lemahnya bunyi, tinggi rendahnya suara, dan cepat lambatnya pengucapan atau tempo. Intonasi harus disesuaikan dengan isi puisi. Contoh intonasi: saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Dari ketiga contoh kalimat itu, penggunaan intonasinya berbeda. Terlihat dari tanda baca akhir yang tertera di dalam kalimat tersebut. Jadi ketika kita membacakan puisi, intonasi dalam membacakannya juga harus diperhatikan. Apakah intonasinya meninggi? Apakah intonasinya datar? Atau intonasinya rendah, menurun? Jadi ini harus disesuaikan dengan isi puisinya. Kalau di dalam isi puisi itu ada berbicara tentang sebuah kemarahan, tentang amarah, maka tentu kita menggunakan intonasi yang tinggi. Kalau isi puisi itu bicara tentang kesedihan, ya kita bisa menggunakan intonasi yang rendah. Begitu. Kemudian ada ekspresi. Ekspresi berkaitan dengan mimik atau raut wajah dan gestur atau gerak tubuh. Nah, mimik dan gerak tubuh ini harus sesuai dengan isi puisi. Ekspresi yang tidak sesuai dengan isi puisi membuat pembacaan puisi tidak mencapai penghayatan yang baik. Contoh, puisi yang bertema gembira hendaknya dibaca dengan wajah atau mimik yang gembira dan tidak dengan mimik yang sedih. Seperti itu. Jadi, mimik dan gestur harus sesuai dengan isi puisinya. Yang selanjutnya ada volume suara. Nah, volume suara ini kondisional ya. Artinya kita perhatikan konteksnya, situasi dalam pembacaan puisi. Apabila kita membaca puisi di dalam ruangan, maka kita tidak perlu menggunakan suara yang terlalu kuat. Karena biasanya di dalam ruangan itu kan menggema gitu ya, dalam satu ruangan. Dan kemudian ketika disediakan alat pengeras suara, kita juga tidak perlu teriak-teriak gitu ya. Karena pengeras suara sudah membantu kita memperkuat suara dalam membacakan puisinya. Nah, jika kita membacakan puisi di luar ruangan, tentu kita harus menggunakan suara atau volume suara yang maksimal. Karena suara bisa saja hilang-hilang timbul, gitu ya, karena ada pengaruh angin misalnya, pengaruh kebisingan dari luar. Nah, jadi itu juga perlu diperhatikan dalam penentuan volume suara ketika membacakan puisi. Kemudian ada tekanan. Tekanan berarti kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Tekanan berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lainnya. Nah, perlu diketahui dalam membacakan puisi, penggunaan tekanan dalam satu puisi ada satu bait yang kita tekankan. Dalam satu bait puisi ada satu baris atau satu larik yang harus kita tekankan. Dan dalam satu larik puisi ada satu kata yang harus kita tekankan atau yang menjadi penekanan dalam penyampaian puisinya. Nah, contoh,
Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Kata-kata yang bercetak tebal merupakan kata yang perlu mendapat penekanan kuat. Maksud dari kata-kata itu lebih jelas. Kata-kata itu lebih memperoleh penegasan daripada kata yang lain. Jadi penekanan atau tekanan kata, tekanan kalimat, tekanan bait itu tidak ada aturan baku ya, berdasarkan pembaca. Ya, artinya mana kata atau kalimat, mana bait atau larik atau kata yang dianggap menjadi penekanan atau dianggap perlu ditekankan, itu berdasarkan pembaca puisinya. Tidak ada aturan baku untuk penekanan ini. Yang mana yang harus ditekankan, yang mana yang tidak harus ditekankan, ini tidak ada ketetapan berdasarkan pembaca puisi. Itulah penjelasan mengenai cara menulis dan membaca puisi dengan baik. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.